Ada yang harus tepat ditembakkan, tapi bukan tepat menembak hatimu. Halo Soldier, jumpa lagi bersama saya Zero-san. Kali ini, saya akan membagikan tips cara belajar gunakan kelas ninja di Battle Royale, khususnya untuk teman-teman pemula. Oke, let's go. Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Terima kasih. Dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah dan selalu mendukung channel ini. Semoga kalian selalu sehat dan selalu tetap semangat. Kalian yang terbaik. Dan semoga kalian bisa move on dari para mantan-mantan durjana. Buat lo cowok-cowok yang udah nyakitin gue waktu SMP, fucek. Punten, Mamang. Apa susahnya sih kelas ninja? Tinggal set. Beres. Gue jedotin lo. Eits, tidak segampang itu Perguso. Oke, kelas ninja ini memiliki skill dengan menembakkan grapple hook yang mendekatkan kita kepada lawan atau target. Dan pasif, Dead Silence, yang mampu mengurangi suara pergerakan kita. Dan kita tidak bisa asal tembak saja untuk kelas ini, karena jika selalu asal-asalan, bisa dipastikan sia-sia, dan mungkin akan terkill karena kelas kalian sendiri. Karena saya sering kombinasikan kelas ninja ini dengan berbagai gaya dan cara, jadi saya akan bagi dua video ini, dan ini bagian pertamanya. Dan karena masalah durasi juga, gameplay kelas ninja ini akan saya upload di video selanjutnya. Tips ini bukan untuk abang-abang jago yang selalu merasa dirinya jago dan pro. Tapi, tips ini untuk teman-teman pemula yang masih belajar ataupun yang baru bermain di sini, di Battle Royale ini, dan di hatiku. Dan pasti setiap orang memiliki caranya tersendiri, tips dan trik yang berbeda-beda, tetapi, inilah tips dan trik ala Zero-san. Oke, sebelum menggunakan kelas ninja ini, ada baiknya kita belajar dulu cara pakainya, agar kalian dapat menggunakan kelas ini dengan baik dan benar, dan di waktu yang tepat. Perhatikan. Mari kita belajar dasar dulu, cara penggunaan kelas ninja ini. Jika ingin menggunakan, atau mengarahkan kelas ninja ini ke suatu target, kalian hanya cukup arahkan crosshair, atau titik kecil di tengah layar ini. Arahkan dengan tepat crosshair ini pada target atau tujuan kalian, lalu meluncur. Mungkin tips dasar penggunaan kelas ninja ini tidak penting bagi kalian yang sudah lama bermain. Tetapi, saya yakin, tips dasar ini pasti sangat berguna untuk teman-teman yang baru bermain di sini, apalagi yang baru menggunakan kelas ninja ini. Dan mari kita lanjut. Ingat, lanjut ke tips berikutnya, bukan tentang lanjut hubungan kita. Pertama, jangan gunakan kelas ninja ini sewaktu kalian sedang lakukan slide seperti ini, karena kelas ini tidak akan bekerja di saat kita sedang slide seperti ini. Yang baik dan benar, lakukan cara ini. Perhatikan. Slide, lompat, lalu gunakan kelas ini. Yap, inilah cara yang benar. Sewaktu sedang slide, kalian lompatlah, lalu, gunakan kelas ninja seperti ini. Kelas ini akan bekerja dengan baik, jika kalian lakukan gaya ini. Slide, lompat, lalu gunakan kelas. Ingat, lakukan cara ini dengan cepat. Cara ini sangat efektif dan bagus,
di saat kalian ditembak oleh sniper, ataupun di saat kalian diserang musuh dari dekat. Lalu, di saat kalian ingin gunakan kelas ninja ini, jangan sampai menekan tombol lompat ini 2 kali berturut-turut. Karena, jika kalian gunakan kelas ini, lalu lompat 2 kali, percaya atau tidak, kelas ini tidak akan bekerja, dan akan sia-sia. Jika kalian lakukan ini, di saat sedang dikejar musuh, bisa dipastikan, akan terus kena tembak, bahkan terkill. Tapi lakukan seperti ini, cara yang baik dan benar, perhatikan. Cara yang baik dan benar, adalah, di saat kalian gunakan kelas ini, jika ingin melompat, kalian cukup melompatlah 1 kali saja. Pakai kelas dulu, lalu lompat, ingat, lakukan ini dengan cepat. Dan ini pun, bisa dilakukan dengan sebaliknya, tekan lompat, lalu pakai kelas. Sudah mengerti? Jika sudah, mari kita ke TKP, untuk pembahasan berikutnya. Oke, kelas ninja ini, sangat cocok untuk kalian, yang senang mendarat di area sekitar perumahan, atau bangunan seperti ini. Karena, di sini kita bisa memantau musuh dari atap, dan di sisi lain pun, dengan banyaknya bangunan, atau tempat tinggi, ini bisa jadi keuntungan tersendiri, bagi si pengguna kelas ninja ini. Dan di sisi lain pun, kita dapat memantau musuh di sekitar dari atap seperti ini, dan ini, sangat membantu. Dengan adanya Passive Dead Silence, yang akan mengurangi suara pergerakan kita, dan ini sangat cocok untuk pengintaian, ataupun menyerang. Bukan cuma di area bangunan saja, tapi, di area perbukitan yang banyak tebingnya pun, kita akan diuntungkan juga, dengan manfaatkan tebing, ataupun batu besar untuk kita dapat memantau musuh. Lalu, dengan kelas ini pun, kita bisa berpindah-pindah tempat dengan cepat, selama tempat tersebut masih bisa dijangkau oleh kelas ninja ini. Yang pastinya, ini akan menjadi keuntungan juga bagi si pengguna kelas ini. Dan dengan gaya senyap, masuk lewat jendela seperti ini, kita dapat menggerebek musuh yang sedang ngendok, dan bisa dipastikan musuh akan terkejut. Dan kita pun bisa berpindah menyeberangi sungai dengan cepat, tanpa perlu berenang. Ini hanya berlaku untuk sungai kecil saja, yang jaraknya tidak jauh, dan tidak berlaku untuk sungai besar yang terlalu jauh. Ingat, kita bisa berpindah dengan cepat, selama tempat tersebut masih bisa dijangkau. Tidak seperti aku dan kamu, walau sering berdekatan, tapi entah kenapa, hatimu sangat sulit untuk kujangkau. Apakah karena aku yang terlalu tampan di matamu? Mohon bersabar, ini ujian. Lalu, dengan ninja ini, kita pun dapat menjangkau tempat-tempat yang sulit dijangkau, seperti ini contohnya. Dan masih banyak lagi, tempat tinggi lainnya, yang masih bisa dijangkau oleh pengguna kelas ninja ini.
Jika tiba-tiba kita ditembaki oleh musuh yang tidak tahu di mana posisinya, kalian cukup lari, dan secepat mungkin gunakan kelas ini untuk berpindah tempat dan menghindari tembakan musuh tersebut. Jika di area bangunan, kalian bisa ke atap dulu untuk menghindari tembakan musuh. Ingat, ini ada alasannya, jangan terlalu sering gunakan kelas ninja di saat situasi seperti ini. Cukup pakai 1 kali, atau 2 kali saja di awal di saat ingin menghindar saja, dan kombinasikan dengan teknik slide jump, yang pernah saya ajarkan dulu. Lalu segeralah healing. Ini alasannya, saya sarankan jangan terlalu sering gunakan kelas ninja di saat genting seperti ini. Jika terlalu sering pakai kelas ini di situasi ini, bisa jadi kita akan terkill, karena ada sedikit jeda atau kita berhenti sejenak di saat kita melempar kelas ini. Jadi gunakan seperlunya saja. Atau lebih apesnya lagi, kelas kita tidak bisa keluar di saat digunakan seperti ini. Biasanya ini terjadi karena kita main lempar kelas saja, dan di situasi seperti ini, tidak mungkin kita pilih-pilih tempat untuk melempar kelas ini. Jika kalian terlalu sibuk dengan kelas yang tidak bisa keluar seperti ini, dan tidak terbiasa dengan ini, bisa dipastikan akan terkill. Jangan pernah kalian andalkan kelas ini, atau terlalu sering pakai kelas ini. Di saat situasi seperti ini, kalian cukup gunakan kelas ini, di awal saja, di saat kalian ingin menghindar dari tembakan musuh. Seperti ini, yang baik dan benar, yaitu kombinasikan kelas ninja dengan teknik slide jump yang pernah saya ajarkan. Kelas ninja, dikombinasikan dengan teknik slide jump, seperti inilah yang baik dan benar, dan teknik ini pernah saya bahas dulu, dan mungkin nanti, akan saya buatkan lagi video khusus, tentang slide jump ini. Oke, dan kelas ini pun sangat cocok jika dikombinasikan dengan sniper, kita akan dengan mudah menjangkau posisi atas, untuk memantau agar lebih leluasa, dan di sisi lain pun, musuh tidak akan bisa menjangkau kita. Karena, seorang sniper itu lebih cocok berada di posisi atas. Selain kelas airborne, kelas ninja ini pun saya rekomendasikan untuk kalian para sniper, dan silahkan mencoba. Tapi, jangan coba-coba, untuk mensniperkan hatiku. Jika mengetahui, atau tidak sengaja melihat musuh di sekitar kita, ambillah posisi atap bangunan dulu seperti ini. Jangan maju-maju sembarangan, tapi, perhatikan dulu, lalu lumpuhkan satu musuh dulu, buat musuh panik, dan sibuk membantu temannya yang knockdown. Setelah berhasil melumpuhkan musuh, barulah ambil kesempatan, maju dengan cepat, dan akhiri permainan mereka. Lalu, jika kalian berhadapan dengan musuh seperti ini, jangan main maju saja, tapi, jika ada bangunan, manfaatkan bangunan di sekitar untuk ambil posisi atas. Jika musuh mengetahui keberadaan kita, segeralah pindah tempat. Ingat, pindah tempat ke posisi atas juga, perhatikan, lalu sergap dengan cepat dan senyap musuh tersebut. Untuk situasi seperti ini, pasif kelas ninja ini, yaitu Dead Silence, sangatlah berguna, dan memang mantap. Lalu, gunakan kelas ini untuk mengejar musuh yang kabur. Jika musuh mencoba lari seperti ini, cukup ambil arah yang berbeda dengan kelas ini, kejutkan, lalu akhiri permainannya.
Lalu terakhir, dan ini suatu keuntungan bagi si pengguna kelas ninja ini, jika di zona akhir terdapat bangunan seperti ini, manfaatkan bangunan ini untuk kalian ambil posisi. Percaya, atau tidak, di zona akhir seperti ini, dan hanya tersisa 2 player lagi, biasanya musuh pun akan berdiam diri, menunggu kita keluar, ataupun lengah. Jadi, manfaatkan bangunan-bangunan ini, untuk kita ambil posisi atas, sembari memantau keberadaan musuh, pertahankan sampai zona benar-benar mengecil dan musuh keluar, ataupun kalian melihat musuh tersebut. Bagaimana? Sudah mengerti? Baiklah, semoga kalian bisa menggunakan setiap kelasnya dengan bijak. Dan itulah tips-tips cara menggunakan kelas kali ini, khususnya kelas ninja, dan semoga teman-teman pemula bisa menggunakan kelas ini dengan baik, dan tidak asal-asalan lagi. Dan nantikan, tips kelas ninja bagian keduanya. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.